Halo kawan-kawan, kita jumpa lagi ya dengan Dimas Channel. Hari ini gue ada di rumahnya Eco sama Kang Abed. Ini lagi pada ngobrol yang dua itu. Halo. Ini beliau ini adalah seorang pemenang juara satu nasional festival musik anti korupsi yang diadakan oleh KPK. Nah, ini gue mau wawancara, jadi ini percobaan dulu ya. Kita belum siap. Jadi nanti untuk potongan-potongan film diedit, untuk potongan yang tadi ini belum siap, ya baru percobaan dulu. Ini syarat percobaan dulu. Kira-kira suara gue kedengeran nggak dari sini ke sini? Nih. Nah, terus kira-kira ini kan lagi ini syuting percobaan, jadi lagi nyoba suara gue kedengeran apa enggak di sini. Suaranya Eco. Nah, nanti juga akan diceritakan mengenai Eco karena Eco pernah kena kanker stadium 4 ya. Dan dia bisa survive. Nah, waktu di kemo itu tidak merasakan apa-apa, nggak berpengaruh pada rambutnya. Orang kalau di kemo itu stadium 4 kan bisa botak ya, dia enggak. Dan dia juga waktu pas gue tahu waktu dia kena kanker itu, gue pikir dia nggak kena kanker karena kok ketawa bercanda-bercanda, nggak ada perubahan fisik, kagak kurus badannya, nggak ada tanda-tanda fisik tuh nggak ada gitu. Jadi mungkin dia bisa curhat ya, cerita bagaimana menghadapi penyakitnya, merasakan penyakitnya, dan juga pada saat COVID itu job mereka kan nggak ada sebagai pemain band ya. Sama kayak gue, jadi nganggur nih, gue jadi nganggur. Nah, jadi gue mau tahu nanti ininya apa, mereka apa aja. Kalau Sondi itu masak bikin dia, terus itu Abed sama ini pada saat COVID itu ngapain aja gitu. Biasanya mereka pada kumpul semua sama keluarganya, sama seperti gue juga kumpul lagi sama orang tua, sama saudara-saudara gitu. Nah, jadi lanjut besok, dan sampai ketemu lagi di Mas Channel berikutnya besok ya, tanggal besok. Kalau bisa live, tapi kalau live kayaknya nggak ada yang nonton live ya, jadi mendingan ini aja ya, jadi mendingan langsung syuting aja biasa ya. Oke, dadah. Oke, nanti edit. Halo kawan-kawan, kita jumpa lagi dengan Dimas Channel. Hari ini gua ada di Studio B35 Cipedak, Ciganjur. Gue sekarang bersama ini Eco ya, dia salah satu pemenang band festival lagu Suara Anti Korupsi tahun 2016, dan dia pemegang bass gitarnya. Lo kan pemegang gitar kan, bass ya. Terus dua di sini gue meminta supaya Eco menceritakan ke kita, sharing ya, waktu pengalaman dia menang itu tahun 2016, dia didakwa, divonis terkena kanker. Nah, sekarang yang pertama, sesi pertamanya yaitu pertanyaannya waktu pengalaman beliau, suka dukanya waktu mengarang lagu, terus sampai jadi juara nasional ya waktu tahun 2016 yang diadakan oleh Suara Anti Korupsi KPK. Oke, gimana? Cok, Pengalamannya gimana? Oke, siapa dulu nih? Suka dulu. Guys. Oh guys. Jadi pengalamannya waktu itu yang ngarang lagu sih Abed, vokalisnya Abed. Waktu itu udah kita tahunya tuh udah mau telat sih sebetulnya. Terus bikin lah tuh Abed, udah konsep liriknya, kita bikin musiknya kan, kita bikin tampil guru. Nah kebetulan waktu itu udah lalah kok ya, udah waktu mepet, personil lagi nggak, 2 orang nggak bisa. Satu waktu itu karena ada urusan keluarga, yang satunya lagi kalau nggak salah gitarisnya itu sakit, yang kebetulan memang ya nggak bisa lah untuk mengikuti kan. Nah itu pas tahu pengumuman untuk yang lolos ke final wilayah penyisian waktu itu di Jawa Barat, kalau nggak salah di Bandung, itu kan Bandung masuk. Ya udah, cuman kan show masuk gona ya. Akhirnya kita dirombak tim lah karena 2 nggak bisa ikut kan di sananya pas final wilayahnya. Akhirnya ini gue terserah nih, gue aja lah ya. Gue mundur, gue jadi drummer akhirnya. Gue akhirnya main drum.
karena kebetulan waktu bikin itu kan Abed sama gue kan kita ngaransemen, gue yang ini drumnya kan ya, bentuk drumnya. Daerah gue ngedrum, cari pemain bass, waktu ada temen CS kita lah, dia main bass, terus nyari lagi nih gitarisnya, kebetulan ada lagi juga teman. Jadi kebetulan yang kocaknya itu adalah gitaris itu pemain bass, basisnya pemain bass, nah drummer pemain bass. Jadi di formasi itu 4 orang dengan 3 pemain bass di posisi yang beda, ya kan? Nah, itu udah hopeless, udah udahlah, nggak penting berangkat dulu lah, wajib gentar ya kan, hajar dulu ya nggak ya, hajar. Dua orang persoalannya berhalangan ya. Iya, karena berhalangan, kebetulan berhalangan. Dan ya kadang-kadang kan ada lah, kalau kita mau melakukan apa kan ada aja faktor eksternal lah yang kita nggak bisa, kalau hal gitu kan. Kalau internal mungkin bisa kita rombak, kita perbaiki lah. Tapi kalau eksternal kan kadang-kadang kita nggak bisa apa-apa karena memang itu udah di luar kuasa kita kan. Kayak sakit penyakit, acara urusan keluarga yang memang penting kan. Dari berangkat dengan reformasi, kalau ibarat tim bola tuh di final champion tuh ibaratnya satu striker yang lain back semua lah, ya kan? Ya udah, tapi nggak apa-apa, itu oke, cuma udah berangkat dari sana. Kita ya udah main tuh, tapi waktu itu kita udah nggak ini sih, udah nggak apa ya, udah ya udahlah, yang penting udah ini juga seneng kan gitu. Sampai akhirnya ada pengumumannya, pas juara ini, wah ya udahlah, nggak apa-apa lah, pengalaman ya. Atau juara satunya Maestro Il dari Jakarta. Wih, itu kaget tuh gue sampai sama si Abed, Jang. Nah kan kita biasa manggil Jang ya, Jang gitu kan, pengganti kata bro, brother istilahnya kan, P gitu kan. Jang, ini nggak salah Jang, coba cubit gue dulu. Cubit, oh iya sakit nih ya, oh iya bener kita menang nih, enggak, udah itu ya, alhamdulillah puji Tuhan lah, kita juara tuh ya. Juara Itu yang belum final ya. Itu final wilayah. Pas final wilayah. Jadi kita maju final nasional, jadi melawan juara-juara dari wilayah. Terus setelah itu di Jakarta, formasi udah balik tuh, jadi drummer udah bisa ikut. Cuma waktu gitarisnya belum, karena waktu gitarisnya baru masuk rumah sakit tuh. Ganjar Getah Bening nggak masalah itu. Siapa? Si Iwak. Hari ketiga, terus akhirnya kita waktu itu kalau nggak salah kita pakai Ian. Ya, yang tadi basis yang tadi jadi gitaris itu tetap akhirnya dia main formasinya. Udah kita main final nasional, itu juga gitu tuh, lawannya ada yang band dari Jogja tuh keren banget bandnya tuh, wah itu keren, secara skill oke, performnya oke, blocking panggung juga oke, pokoknya semua oke, sampai fashionnya oke. Itu wih, kan kita cuma bisa kita apa sih, cuma band rock and roll gitu yang bukan ngadepin band mah. Jangan main tadi ya. Ya kan kadang-kadang ya udah, yang penting maju dulu, kalau prinsip kan itu maju dulu, apapun terjadi kan maju dulu lah. Setelah hajar Jang ya kan. Terus main kita yang delalah lagi kok pengumuman. Itu kita udah begitu dah. Ternyata diumumin kita juaranya, maka itu juga surprise juga. Juaranya. Oh iya juaranya. Itu juaranya ya udah. Terus kami tetapin sebagai itu waktu itu. Jadi untuk festival saksi ya, suara anti korupsi yang pertama 2016 itu ya kami lah juaranya, Maestro Il. Ya, terus beberapa kali main dengan KPK lah, acara KPK kita main. Habis itu, nah kesininya ini apa nih, Dular Band soal itu penyakit. Itu 2016, 2017, 18. If you look at the Echo, he is very energetic people ya, personal ya. Tapi percaya nggak kalau Echo ini sekarang dia sakit kanker stadium 4. Nah, gue kan dapat kabar Echo sakit kanker stadium 4. Gue bacanya juga dari Facebook, mukanya juga gitu. Nah, gue nengok sini, gue ngeliat dia, ini orang bercanda atau apa? Gak ada tanda-tanda, Bu. Sungguh gak ada tanda-tanda. Seger buger, bercanda melulu. Orang apa gimana gitu. Cok, lo sakit kok? Enggak, katanya gitu. Katanya ada kawan lagi bilang dia sakit, lagi divonis stadium 4.
tapi nggak ada badan kurus, rambut nggak rontok, nggak ada tanda-tanda sama sekali. Jadi gue pikir bercanda dia tuh. Nah kita udah pulang dari Arab Saudi gue, terus taunya Eco bener dioperasi. Nah ini gue mau tanya pengalaman dia waktu pertama divonis sakit, divonis stadium 4 sampai di kemo pun orang ya, di kemo itu kan bisa rontok rambutnya, botak rambutnya. Ini kagak bro. Jadi gue heran nih orang apa ngelmu atau apa itu, kayak nggak mempan kemonya, tapi ternyata dioperasi juga ya. Terus gue pikir, waduh nih gue mesti tengok deh sebelum gue berangkat ke Arab ini ya, gue mesti tengok. Nah pas gue tengok juga kayaknya gue nggak boleh masuk kan ke ruangannya juga, keluarganya ini. Pas udah dioperasi pun kok gimana gitu. Jadi di ini nggak ketahuan sama sekali, makanya gue mau tanya ini. Yang gua salut, yang kita untuk sharing untuk yang other yang juga mengalami hal yang serupa dengan Eco, coba kalau bisa sharing sama Eco ya, itu semangat hidupnya gitu. Yang penting tuh gua rasa tuh itu ya, jadi mungkin Eco bisa ngomong pengalaman gimana, bisa cerita. Nah ini pengalaman pribadi gua ketemu orang yang sakit kanker stadium 4 yang udah dioperasi kemo, nggak botak tapi badannya tetap aja segitu, cuman sekarang agak ya dulu agak gemukan dikit-dikit aja, tapi sama aja gua rasa kayak gini juga, kayak gua juga gitu dia. Segini dulu segini makan Dari dulu segini. makan sebako badan segini aja udah. Sekarang gua tanya sama ini ya maestronya nih, mungkin bisa presentasi deh bagaimana cara supaya lebih ada semangat hidup gitu ya, bisa sharing sama penderita cancer ya. Nah ini Cok, lo waktu pertama divonis kan gejala-gejala pasti ada orang kanker. Gejala-gejala lo udah tahu belum kalau kanker? Kalau waktu itu enggak sih, jadi gini gue ngira ya itulah gue diagnosa diri sendiri sih waktu itu, mungkin itu negatifnya gue. Jadi saat gue mulai ada yang aneh, samping wrong lah, udah mulai ada pendarahan, gue pikir tuh paling luka di lambung atau apa sih namanya, saya yang ya itulah pokoknya Ambeien dia kan ada yang di dalam ada yang di luar. Cuman kok duduk nggak masalah gitu kan ya, apaan waktu itu gue pikir ini bukan ambeien, mesti karena duduk gue nggak mesti, saya diogel-ogel nggak masalah gitu. Luka lambung kali ini karena kan gue biasa suka, gue kan doyan makan pedes lah, pokoknya yang pedes-pedes banget lah, ekstra pedes tuh gue suka. Kopi gue waktu itu juga zaman kopi gue kan kuat, kopi gue kuat ya, ngopi dulu. kopi dulu ya. Nah udah gue pikir cuma luka lambung, udahlah cek aja. Makanya jadi selama waktu gue ternyata itu udah pendarahan ya gue tetap aktivitas biasa, latihan, manggung, terus waktu itu saya recording kan, emang ya biasa aja gitu, biasa, nggak masalah. Sampai itu tahu-tahu pendarahan makin parah, jadi ya maaf ya istilahnya dari dari backdoor lah, dari backdoor saluran bab ya darah banyak. Gue pertama kali gue ngalamin pas pendarahan banyak itu, gue pulang main waktu itu, gue pulang manggung, vokalis gue balik dicabut, gue ke atas studio ke sini, gue bikin kopi dulu. Nah gue liat ada jengkol nih, wah jengkol di lado nih, posisi jam 3:30 pagi, makanya itu jam 3:30 pagi, pokoknya udah pagi banget deh. Wah udah, gue ngopi sambil ngambil jengkol di lado tuh enak banget kan. Nah udah jengkolnya habis kan, gue ngerokok ambil ngopi. Pas terakhir abis gue mati rokok, gue ngopi itu terus seruput, terus gue taruh gelas, abis gue taruh gue diri, terus rokok apa nih kan, kok kayak cairan, gue berasa kok cairan ya, pendarahannya ya ternyata darah. Wah darah banyak. Nah gue sempat pas gue liat lah, kok darah dari mana ini, gue liatin muncul darah, darah. Dan gue masih belum baru gue liat, darah, kok darah bisa ya gitu, cuma gitu istilahnya. Jadi biasa gitu kan, udah kenapa ya, udah banyak banget darahnya gitu. Jadi asli darahnya itu banyak. Terus sempet ada gini, gue kan kadang-kadang suka tipe orang yang suka kalau misalnya ngobrol sama orang sih, entah kan kok kayak orang, iya kan dia apa kayak orang keguguran kan. Wah nggak ada janin, tapi jangan-jangan gue ada ini lagi. Makanya terus gue gini darahnya kan, gue simpan,
seger darahnya, wah baunya seger, darah seger. Oh ya udah, darah udah ya, ya akhirnya gue mau ke bawah tuh, turun kamar semua bersihin karena kan darahnya banyak tuh, gue turun tuh masih wah darah tuh. Pas gue turun ke bawah sampai bawah tangga, kebetulan adik gue yang gitaris Sondi baru balik juga habis main dari sama bandnya, habis acara juga kan kita misah band ya. Dia naik, kenapa lo Jam? Tahu nih udah ada lah, terus itu lalu apa ngomong gue nggak apa-apa, itu gue masih sempet minta rokoknya, bagi rokok dong. Kadang rokok gue di atas, bagi rokok udah gue udah ngerokok, ngobrol sama dia darah udah nggak apa-apa, udah sama rokok lagi. Gue ke dalam gue bersih kamar mandi, bersih udah ganti, udah bersih ganti lah. Gue ke atas itu gue yang ini udah brutal darahnya, ya udah deh gue anggap itu udahlah, masih belum gue anggap kenapa karena paling luka di lambung atau apa, ya ada sesuatu yang salah tapi gue nggak tahu itu apa, tapi ya udahlah. Wah, karena memang tidak berasa perih, nggak berasa sakit, nggak lemes, masalahnya itu gue nggak ngerasain itu. Padahal keluar darah ya. Iya, jadi ya udah, ya anggap kayak kejadian biasa aja udah. Ya sampai besokannya begitu lagi, tapi kali ini nggak banyak kayak gitu lagi namanya, dan tapi nggak banyak kayak yang pertama gitu. Jadi udahlah, sampai gue sempat gue manggung tuh gue pakai pampers, bahkan gue pakai, karena pada saat itu gini, jadi gini, sampai istilahnya gue tuh tahu gitu loh, maksudnya timing ini darahnya banyak apa enggak, berasa akan di perut gue tuh berasa. Kalau misalnya kayak perut gue kayak gue berasa nih kayak gue di perut gue kayak apa ya, Kayak tahu muncul tuh. nah iya kayak air kalau di keran tuh. Iya. Nah itu berasa tuh, terus kayak kotak-kotak gitu lagi kayak wah ini banyak darahnya bener. Kamar mandi ya kalau orang BAB keluarnya feses, keluarnya kotoran, gue keluarnya darah, jadi udah sampai saya tahu lah artinya Tahap seperti itu. udah tahu lah karena udah setelah ngalamin. Cuma tapi gue masih belum banyak yang nggak ada yang tahu nih. Darah kalau keluar tuh orang kan lepas. Ya itu masalahnya, gue nggak lemas, nggak nyeri, nggak sakit, nggak lemas, itu maksudnya. Nyawa saringan ya bro. Itu ya temen ya sebetulnya ya sebetulnya kalau gue pikir sekarang nih ya itu bahaya juga waktu itu. Ya mungkin karena gue nyepet atau emang nggak gue rasain gimana gue nggak tahu, atau mungkin saat itu gue ke-distract dengan misalnya band gue lagi aktivitas, lagi ada produksi di band gue, jadi gue fokusnya ke situ. Yang ini setelah gue left behind itu lah, udahlah ntar aja dulu lah urusan ini lah gitu. Ya itu tadi balik ke pampers, gue acara kan gue saya takut ini acara orang, takutnya ntar darahnya muncul di itu kan, di stage kan nggak lucu lah ya kan, sana kayak film horror lagi. Udah gue pakai pampers tuh udah bener, begitu pas main tuh berasa itu tetap wah darahnya udah, ya udahlah sama si Goon ya tetap main tetap. Cuman misalnya setelah main gue langsung pulang, jadi yang main nongkrong kongko dulu ngapa-ngapain ya gue pulang. Udah masih nggak apa-apa tuh sampai berminggu-minggu, masuk bulan itu nggak apa-apa gitu terus. Cuman gue anggap udah nggak apa-apa karena gini ya, tadi gue bilang itu nggak sakit, nggak nyeri, nggak apa sih, jadi nggak ada rasa sakit, nggak ada. Jadi udah makanya aktivitas gue tetap, jadi selama dari awal pertama itu sampai berminggu dan hitungan bulan tuh ya udah tetap sampai akhirnya mungkin tak ya mungkin itu karena gue bukan cuek sih maksudnya ya, karena gue nggak tahu itu apa. Dan tadi gue bilang left behind udahlah karena fokus sama band gue, sampai akhirnya orang rumah curiga waktu itu, jadi bokap curiga, suruh periksa. Gue paksa, gue pikir waktu kan, nah gue bukan apa ya, gue bukan anti rumah sakit ya, gue kan gue takut sampai jarum suntik, gue takut. Iya saya juga. Gue takut sama jarum suntik. Waduh kalau bau rumah sakit, bau obat. Bau rumah sakit juga itu gue nggak nyaman, bau rumah sakit. Karena saudara-saudara paman-pamanku pada meninggal, aku yang nganter, jadi trauma kalau lihat rumah sakit baunya, apalagi baunya itu ya. Nah kalau gue ya mungkin baunya seperti itu. Ya kalau gue emang hawa rumah sakit itu nggak nyaman, terus sama apalagi kalau taruh suntikan di situ plek begitu. Aduh nggak deh, gue malas banget ya. Gue kalau lihat suntikan malas gue. Padahal gue ditato, makanya sempet orang-orang juga temen-temen gue bingung, lu ditato tapi lu tahu jam suntik. Gue pikir ya beda. Iya kalau menurut gue kan beda, mungkin di penglihatan gue kan beda gitu. Tato sama ini, kalau sama jarum misalnya kan, sama needle gitu. Waktu itu sempat disuruh itu, gue nggak udah deh. Ya kan gue takut, karena yang waktu ada pikiran gue disuntik nih, silakan gitu nih, jangan dah. Ya kan, wah nyerah gue kalau suntik dah, mendingan nggak deh gue. Nah, akhirnya gue bilangnya ke rumah, gue bilangnya check up, tapi gue enggak, gue nongkrong. Gimana ya, gini, bener gini, mana sih? Enggak, belum. Nah, gitu.
akhirnya mungkin tambah parah kali, akhirnya dipaksa diseret istilahnya bahasa kasar gue seret gendong. Ya bukan, istilahnya bahasa kasar bahasa gue gitu, diseret kayak dipaksa lah untuk ke sakit, cek segala macem bla bla bla, keluar hasil lah itu gue tahu baru ternyata kanker kolon, Kanker kolon. terus stadiumnya udah 4. Tadi itu langsung 4. Ya udah stage-nya udah naik dari 3 ke 4. Waktu gue wah kanker masih gitu, masih yang bener dok, canda iya sih, lihat muka dokternya serius. Keluar darah itu gue tuh nggak juga, orang keluar darah tuh kan muka pucat ya, lemas, mata celong gitu ya, kayak orang begadang 7 hari 7 malam. Ini enggak gitu. Ya, karena mungkin ini kali suggestion kali ya. Ya apa mungkin ya kayak tadi, karena gue lagi semangat, fokus ke urusan band gue. Tadi gue bilang gue tinggal di belakang, dan makan gue kalau sakit kan makan juga sama aja kayak nggak sakit. Kalau orang kan karena sakit kan nggak mau makan, susah makan. Kalau gue enggak, tetap aja misalnya ngebaduk, wah hajar ya kan. Apalagi sayur-sayuran kan gue suka itu ya. Terus lanjutnya pemeriksaan labnya gimana hasilnya? ya, pokoknya ya udah divonis stadium 4, terus gimana? Oh sorry, rumah sakit awal cuman bilang nih ada kelainan tapi nggak tahu, kayaknya mungkin dia tahu tapi mungkin mau ngasih taunya nggak inilah. Terus ya tapi akhirnya dikasih tahu juga setelah periksa. Nah gue pikir tadi gue bilang, gue pikir bercanda, gue bilang muka dokternya serius nih, tapi coba mas ini lagi katanya. Udah second opinion ya tanya. Opini kedua itu ya sama sih kayak wah dia bilang katanya sih sempat kans hidupnya 1% katanya. Oh lo wah canda ini gue divonis sama dokter hidup ya kalau secara medis, ya, kalau umur kita nggak tahu lah secara medis ya. Kalau nggak segera ditangani waktu itu kan kata-katanya kalau tidak segera ditindaklanjuti oh udah. Nah cuman waktu itu kan gue sempet gue juga ini waktu itu sempet UGD, terus habis itu gue balik, gue beristirahat balik, istilahnya cabut gue, kabur lah saya. Karena UGD kabur. Ya istilahnya cabut lah gue, harusnya masuk UGD tapi gue gak mau karena malamnya besok malamnya apa nggak salah itu gue harus main. Tapi waktu itu bukan sama band gue bantuin band adik gue. Nine Live itu kan waktu itu tribute Aerosmith, gue ngebasin tuh, gantiin pemain bass lagi gak bisa. Dan lagi butuh waktu itu mainnya kan sama bareng, jadi ada 3 band. God Best, El Tamas, sama Nine Life di Albero, Tebet, Albero. Nah gue pikir-pikir kan, wah daripada gue di rumah sakit di UGD ngapain nih, gue mendingan di atas panggung istilahnya kan. Ya kapan lagi sih bisa main bareng God Best sama itulah, istilahnya penyakit mah nomor 2 deh kalau bisa main bareng God Best sama El Tamas itu istilahnya wah hal yang luar biasa gitu kan. Atau kalau apa ya maksudnya entar juga bisa lah, masalah urusan penyakit balik lagi UGD udah rambut gue. Main lah tuh, nah pas main malam tahun baru itu gue main ya 1 hari setelahnya ya malam tahun baru tuh. Malam tahun baru main di Albero tuh. Nah itu sempet pendarahan lagi gue akhirnya, pendarahan lagi itu pas di panggung itu gue main wah kebetulan pemain keyboard sama gitaris yang satunya tahu tuh. Mereka udah cerita, mungkin diceritain sama adik gue lah, mahasiswanya. Bang apa lu bang gue makan gue ya udah lu nyender sama gue. Jadi akhirnya gue nyender tuh di gitaris satu kanan pemain keyboardnya nyender aja. Orang mungkin ngeliatnya kayak gue gaya main bassnya, padahal bukan gaya itu. Wah itu darah iya, wah kan nggak nyaman gue kan, nih ngocor darah ini. Nah, makanya selesai main itu yang lain pada ngumpul akhirnya sama misalnya Om Yan Antono, Om Mamat Albar, pokoknya terus dengan para personel panas. Nah gue langsung balik itu, jadi yang lain tetap di acara, TKP acara, gue langsung balik waktu itu sama head crew-nya Marihot gue balik dan dia balik ya. Dan sebetulnya sih gue nggak mau balik sih, cuma anak-anak maksa gue balik sih. Gue pikir ya udahlah. Lagi pendarahan gitu badan lu lemas enggak. Cuman mungkin kan karena orang khawatir ya kan kalau kan gue yang ngerasain ya gue sih tetap mau nongkrong, cuman mereka bilang udah balik sama gue deh daripada kayak gitu. Udah lagi acara tahun baru kan, udah biar mereka have fun lah. Ya gue balik makanya. Betul Rihot juga, jangan gue mau balik nih. Ya udah, ini anterin jangan temenin nih. Udah gue balik sama Rihot. Udah. Singkat cerita, beberapa hari kemudian gue balik ke rumah sakit itu. Gue udah dimarahin sama dokternya. Kayak waktu itu dokternya. Gue bilang gimana?
kamu gini. Ya gini bu dokter, ya waktu gue bercandain sih, ya gue tahu gue salah gue sih gitu, maksudnya harusnya gue ini kok cabut, cuma tuh gue pembelaan gue, ya bu dokter tahu God bless, ya tahu mas, mas ini kan band legend bu, ya yang sekarang siapa sih anak band yang nggak pengen main bareng mereka bu, ya daripada saya ini ya mendingan saya main bareng mereka. Dia suka ketawa tuh emang, dokter ketawa dia, oh dasar anak band, nanti kan dia tahu gue waktu itu ngobrol-ngobrol dia tahu, dasar emang seniman pak anak band ini Bandung nyakit sepelein, dan mati bukan sepelein, maksud gue ini kan timing kans gue untuk ketemu mereka kan belum tentu, misalnya 1 in 1 million gitu loh. Sementara kalau untuk urusan penyakit gue kan bisa besok kan gitu, kapanpun bisa ke rumah sakit. Ya kalau masa atau gue meninggal ya itu urusan lain lah, walau lah itu bodo amat. Tapi kan maksud gue mendengar 12 ini loh, maksud gue, dan apa masnya kan nggak bisa setiap saat ini kesempatan gitu. Dah singkat cerita gue itu lagi akhirnya dirujuk ke RSUD Pasar Minggu. Itu aduh gue lupa nama dokter yang di RSUD Pasar Minggu itu. Tua kacamata baik, orangnya asik, rock'n'roll juga, gue lupa namanya siapa gitu dokter. Nah dari beliau gue dirujuk ke Fatmawati. Nah di Fatmawati gue ketemu dokter Rofi, Fatmawati dokter bedah digestif Fatmawati, dokter Rofi. Nah kebetulan dokter Rofi juga nih keren, dokternya keren asli, ini dokter keren, maksudnya rock'n'roll banget. Kebetulan itu kalau nggak salah istrinya dia tuh suka musik rock lama lah, dan dia juga suka klasik rock. Makanya begitu ketemu, tahu gue anak band, cita-cita wah akrab kita udah dia ngomong udah udah itulah kayak anak nongkrong, kayak gue juga enak jadinya, istilah kayak ya kayak gini aja nih kita ngobrol, jadi bukan nama dokter dan pasien, tapi udah kayak teman aja, ngobrol gini, sharing lah. Ya kadang kita bahas, jadi kalau datang gue buat kontrol topik atau apa tuh kadang ngobrol jadi bahas musik, bukan bahas itu, gue bahas musik dulu apalah, katanya mungkin buat selingan dulu kali, baru ke intinya poinnya. Nah itu jadi ada kesempatan setelah semua hasil cek lab segala macam bla 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 udah ini apa medical recordnya ya, itu dia bilang ini kok bla 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 bla, kalau ini begini gimana. Waktu itu sih gue bilang gini, bisa kansi kan 1% kok, saya dia sama sih waktu itu dari yang dokter di Pasar Minggu sama. Lo kaget nggak di vonis begitu 1%? Ya kalau dibilang kaget ya istilahnya bukan kaget ya, kayak surprise sih, kayak kejutan kayak gitu. Gua nggak pernah kayak Surprise-nya bukan surprise seperti terkena bencana hidup gitu, tapi malah surprise lah, oh begini aja gitu. Iya, jadi emang nggak ada ekspresi nih, dia begitu bilang gini kok, ini sama kan misalnya bla 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 nih 1% doang kasih gimana, misalnya sampai di babat dibeberin nanti ya kamu akan begini ngalamin gini ya, dan kemungkinan kasihnya cuma 1% waktu itu yang gue pikir gini sih, gue pikir ya udahlah 1% kan juga berarti ada kesempatan dong. Jadi ngapain gue pikir yang 99% nih, misalnya yang gagal ya, anggap aja yang meninggal atau apalah saat operasi atau setelah operasi, ya 99%-nya kan satu ya waktu itu ya nih maaf aja nih ya, maaf aja gue anggap kok gue kenal mereka, ya anggap aja sama-sama kita berjuang, mungkin mereka gugur atau apalah kendala atau apa. Nah kalau gue jadi gue nggak mau mikir 99%, ngapain gue pikirin, yang gue pikirin 1%-nya aja lah, ini 1% berarti masih ada kans. Makanya waktu itu gue inget banget gue ngomong sama dokter Rofi, ini kalau dokter Rofi nonton pasti inget nih, kata gue, dok anggap aja kayak tim bola ya kan, timnas Indonesia lawan timnas Brazil, saya megang Indonesia, dokter megang Brazil, kan semenang ada dong, walaupun cuma 0,1% pun tetap ada dong. Ya udah itu aja digunakan, hajar ya kan gitu, hajar jangan ya nggak, jangan kasih kendor gitu aja udah. Nih yang 1%-nya ya, bagian terkesan juga gitu, inspiring juga dan motivation juga untuk tetap ada semangat hidup ya. Kita masih butuhkan sama keluarga, sama teman-teman, sama masyarakat sekitarnya. Jadi ya kayak Mas Eco ini, Eco temen gue ini, ya energinya luar biasa kalau gue. Terus lanjut Ngopi bentar. Ngopi dulu, padahal lu gak boleh ngopi nih, begini nih jadi apa biar experience tuh kadang-kadang kita jadi iya, makanya saya bilang ini orang habis aja. operasi, gue ini sedikit ya, mohon maaf pertama gue operasi hernia dulu, kayak kiamat, takut gue bener, lihat suntikan, lihat ini begini, pakai baju hijau, ini bener orang apa gue udah mati, takut banget gue.
emang nggak ini ya, gue kalau emang rumah sakit itu ya suntikan ya itu agak agak menakut kayaknya. Memang takut kok ya, salahnya seperti Trauma orang mungkin trauma, bukan takut trauma. Iya, Iya, mungkin trauma. trauma. Itu kan psikologis kalau kayak gitu kan, Iya. psikologis kita mempengaruhi. Nah, kan Kita kadang-kadang kembali lagi ke laptop itu ke temanya Eco ya, waktu pas Eco udah ya sih. jadi kan memang gini, kalau makanya tadi balik yang nyambung ke ini kan, maksud gua adalah itu kan hal psikologis. Karena kan ketakutan kita kan 99% itu kan Iya. benar terjadi, itu kan hanya di benak, di pikiran kita, Iya. main kita kan, pikiran kita kan belum terjadi, belum terlaksana, baru sedang akan. Berarti kan masih ada di sini di benak, Iya. pemikiran sedang akan loh, berarti kan bukan tidak dilakukan loh, melakukan aja. Jadi ya udah, waktu gue cuma mikir begitu, ini balik ke yang tadi Dokter Rofi ya, mungkin begitu yang masalah 100% terus yang tentang surat meninggal segala macam, tanya surat meninggal ini, ah siap dok ini oh. Terus gue inget banget dia bilang, bukannya saya ngeliat orang mau meninggal seneng banget ya. Maksud gue gini, bukan seneng banget ya, mau gimana ya udahlah kan ngadepin, mau gimana ya kan, kita nggak tahu kan, medis itu kan secara medis kan gitu ya. Kalaupun meninggal juga nggak apa-apa, yang penting kan udah ikhtiar gitu aja sih, simpel sih. Kalau buat gue ya, pemikiran sederhana gue pun ya, kalaupun meninggal ya nggak apa-apa, yang penting kita ikhtiar dulu, ikhtiar ya. Kadang-kadang kita kan suka lupa sebagai manusia, ikhtiar doa doang tapi apa ikhtiar, doa Tuhan ya Allah ini tapi ikhtiarnya enggak, takut nah, makanya tadi gue bilang takutnya juga akan psikologis kan. Kayak misalnya itu sama kayak gini, ya Tuhan percaya ya, kayak di mulut, di hati dan pikiran ya belum tentu ya, kan nggak tahu kan gitu ya. Balik ke tadi ya udah, akhirnya persiapan operasi segala macam bla bla bla. Oh sorry, flashback dulu. Jadi setelah yang rumah sakit kedua itu second opinionnya begitu, oh malam-malam gue di Genteng. Oh ya, nah iya, gue di Genteng dulu tuh sebelum gue ngadepin Dokter Rofi dan segala macam prosedur buat itu gue di malam-malam jam 12 tuh di Genteng, gue di Genteng. Jadi sebelum hari hanya dioperasi? Enggak, sebelum gue ketemu dan segala macam itu gue udah prepare di situ. Jadi ada hari dimana setelah yang dari RSUD itu dah, setelah vonisnya itu kedua ternyata sama, gue ke Genteng itu, gue inget banget. Jadi atas atap paling ujung. Ya pokoknya gue di atap tuh malam jam 12 lah, jam 00 dini hari. Mungkin kalau orang lihat tuh udah anggap kayak gila nih orang ngomong sendiri, bicara sendiri, karena memang saat itu gue nggak, itu gue lagi ngobrol saat itu ya kan kita perspektif kan beda. Saat itu gue di Genteng lagi ngobrol, entah apalah ya, gue anggap alam semesta, Tuhan, entah apa, alam semesta apalah, serah orang ngomong apa kekuatan apa ya, terserah orang menyebut maha kuasa atau apa, serah. Oh iya pencipta. Nah gue itu gue ngadep ke langit, gue waktu itu langit cerah, bintang, banyak bintang. Itu gue inget gue ngomong gini sebenarnya, jadi waktu ya udah gini aja, kalau emang saya harus meninggal ya udah nggak apa-apa. Waktu itu obrolan gue nih ke langit nih, ke sang langit nih, ya udah kalau mau cabut aja, toh nyawa gue milik kepunyaan lo kan gitu ya kan, ya udah oke nggak apa-apa, tapi tolong, nah ini ada garis bawahnya, ada kata tapi. Jadi gue tuh sebetulnya kayak ngasih iya kayak ngenego sih sebetulnya, kayak ngasih proposal lah, nego. Jadi ada kata tapinya itu gue, walaupun tulisan kecil. Jadi di proposalnya itu ya udah saya siap dicabut nyawanya, nah ada kata-kata kecil tapi, nah ada kata tapinya tuh garis bawah. Gue bilang tapi saya punya anak nih masih kecil ya kan, masih SD waktu itu kan, kelas 1 tolong anak saya dirawat, dijaga, kalaupun nyawa saya dicabut nih, misalnya udahlah umur saya udah sampai di sini, udah nggak apa-apa, it's okay gitu loh, nggak masalah, tapi tolong anak saya dijaga, dirawat. Nah ada kata tapi keduanya nih di proposal nih istilahnya, tapi keduanya nih yang di stabilo, set ya. Tapi kalau saya masih diizinkan untuk melihat anak saya sampai gede, terima kasih. Tapi kalaupun enggak diizinkan ya udah nggak apa-apa, it's okay. Cuman kalau tidak diizinkan ya tolong jaga anak saya, tolong dijaga, dirawat. Misalnya saya nitip deh anak saya, misalnya waktu itu gue ngomong ke langit gitulah, misalnya gue nitip anak gue dah, ya kalau emang lo mau cabut nyawa gue ya udah nggak apa-apa, itu oke lah. Nah detik dimana abis gue ngomong gitu tuh, itu gue ngerasain apa ya,
enak sih, kayak sejuk, kayak ya bukan sejuk apa ya, bahasa sederhananya sejuk tuh kayak enak, kayak adem, kayak apalah, kayak iya kayak artinya kayak tentram. pasrah itu pada saat lu pasrah. Ya kayak beban kan keangkat lah, gua nggak tahu istilah gimana, pokoknya kalau bahasa sederhana gua tuh kayak sejuk, nyaman lah, enak, dan kayak gitu loh. Detik dimana akhirnya gua, oh ya udahlah, bolos aja udah, mau istilahnya spiritual experience yang luar biasa ini. Ya, itu kan Amazing. bicara- For me that is amazing, you know. ya kan bicara mindset itu, maksud gua jadi saat di detik dimana gua di situ tuh nggak tahu kenapa istilahnya gua gini, dan kelas balik cepatnya adalah jangan dipikirin gua, yaudah positif aja lah, mindsetnya bikin positif lah, soalnya Susah orang begitu tuh. ya susah. memang gua akuin nggak Susah. segampang balik tepuk tangan, tapi kan masalah kan semua itu dalam diri kita, bukan hal positif itu kan, atau apapun yang menyangkut psikologis lo kan, itu kan ada yang di inner lo, di dalam lo, bukan apa yang di luar itu berpengaruh ada, tapi ya nggak signifikan, lebih ke lo nya, untuk lo bikin cerah diri lo atau apa kan di lo nya, memotivasi kan itu diri lo, orang bisa ngasih, tapi kan lo nya, dari lo nya kalau nggak ada, sebetulnya balik ke situ sih, mau motivator apa ngasih bla bla bla, mau sebagus apapun kalau di lo nya nggak, ini sama aja gitu. Jadi habis detik dimana gue udah kayak gitu tuh, emang gue kayak enak lah ya, terus oh ya udah nanti Jadi bikin positif lah. intinya lo mendapatkan ketentraman, ketenangan untuk menghadapi semuanya gitu ya. Ya ya pokoknya kalau istilah bahasanya sih, bahasa simpel gue adalah jadi woles aja udah, jadi kayak woles aja udah, istilahnya udahlah ya kan, istilahnya kalau bahasa slogan anak-anak pin gue tuh hajar jangan kasih kendor, udah kayak gitu udah jadi gue habis lah itu gue turun dari genteng itu ke bawah, balik ke bawah itu kayak enak aja, gue kayak jalan tuh kayak pede, kayak kayak pede banget lah, udah kayaknya udahlah kecil lah masalah gue, kayak gitu sih sebetulnya ya kan, nggak ada rasa khawatir takut apa, nggak ada, karena istilahnya lu udah gitu, gimana titik di mana lu udah, ya udah sih gitu loh, toh pilihannya cuma hidup atau mati, nggak ada yang lain, nggak ada opsi ketiga kan, pilihan cuma dua, hitam putih, hidup mati, nggak ada opsi ketiga atau abu-abu, nggak ada, mau gimana, ya udah kalau mati ya udah mati ya kan, ya kalau istilah mati ya alhamdulillah puji Tuhan mati, kalaupun hidup ya alhamdulillah puji Tuhan hidup, pun gitu aja sih, opsinya kan cuma itu dua, ada pilihan lain apa pilihannya, apakah pilihannya bisa lu pindah ke planet lain, kan enggak kan gitu ya. Habis peristiwa itu ya udah itu tadi balik ke depan, ada ketemu dokter Rofi bla 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 tadi, persiapan operasi, udah kayak pas ngadepin operasi tuh gue bercanda, masih bercanda, gue ceng-cengan sama dokter, gue ceng-cengan sama perawat lah, pak tim operasinya, gue masih ceng-cengan sama keluarga gue kayak khawatir lah, gue ketawa aja udah, gue bilang bolos lah, gue bilang sampai gue masih begini kan, mau masuk ruang operasi, gue inget banget tuh sebelum tatap bluk itu hilang meja operasi, meja bedah Itu di biusnya lokal semua. kayaknya nggak tahu, gue dari belakang tuh nggak tahu gue istilahnya apa, mungkin semua kali ya, Di total kali ya, di sini. soal operasi besar itu maksudnya meja, operasi besar. iya, soal tahu gue itu gue kan tidurnya gitu tuh, kita mandang mereka tuh para dokter tim operasi, tim bedanya, tim operasinya itu gue masih begini ya kan, masih sampai anak band ini ya, katanya anak band ya, mau tatoan aja begini, gue masih begini nih tangan gue, abis itu udah hilang blek, kayak blackout, Ngantuk nggak? enggak, abis begini tetep hilang, tetep udah, nah itu hilang kan, ya gue sadar, Kira lo nggak mau mandi suntik. Hah? Kebal. buset deh parah banget kalau kayak gini. Gue pakai bahasa gue sendiri ya, bahasa gue pribadi, bahasa simpel gue, bahasa simpel adalah gue ngerasain kayak terdampar di dimensi lain, gue nyebutnya dimensi lain aja lah ya, karena gue nggak tahu itu apa, pokoknya tempatnya indah, keren, emang tempatnya indah, keren, lain bilang itu surga, tapi kan kalau gue gini, gue nggak belum pernah lihat surga kok, kan baru katanya ya kan, ya ada yang bilang ini gini, jangan ini itu Ya oke, dimensi lain. ya gue menyebutnya dimensi lain lah. Aman, tentram, nyaman, indah. Nah, pokoknya tempat gini lah, yang bisa gue gambarin, tempat itu keren, indah, udara itu yang gue rasakan, kan di situ kita masih bisa berpikir situ, masih bisa berpikir. Jadi gue ada tempat di mana suasana itu indah, pemandangannya indah, wah laut, pegunungan, wah keren dah, hijau gitu, pohon bunga apalah, tapi kayak luas gitu. Gue sendiri situ awalnya. Terus udaranya sih yang gue masih inget banget, detailnya adalah udaranya itu kayak apa sih, rasa bunga gitulah, aroma buah sama bunga itu enak lah pokoknya. Ya pokoknya gue sih
bahasa simpel, bahasa sederhana gue itulah penggambaran gue ya, kayak essence buah bunga gitulah pokoknya lah. Gue nggak tahu lah itu apa, entah ada bau-bau lain yang kita belum tahu atau apa, kan kita nggak tahu. Dan tempat itu gimana kan gue juga nggak tahu itu di mana atau apa gitu loh. Makanya tadi gue bilang dimensi aja. Dan lagi gue bingung nih di mana kok tempat keren banget sih. Tapi nggak tahu kenapa di saat itu gue bisa mikir gini sih, saat gue di dimensi itu, ini bukan di bumi nih. Gue nggak tahu ini di mana. Gue nggak tahu ini di mana, tapi ini bukan bumi. Entah planet apa. Waktu itu gue malah mikirnya kejauhan kali ya. Kalau buat anak, wah mikirnya kejauhan mungkin ya. Wah ini gue di planet apa ya? Gue sempet gitu. Ya kalau gue gini lah, entah itu near death experience, orang nyebutin near death experience atau apa ya kan, kalau gue bahasa sederhana gue terdampar dimensi lain, di tempat yang kayak gitu, yang gue nggak tahu kenapa gue percaya kalau itu bukan bumi, bukan di sini, entah di planet apa atau apalah, dimensi mana, dimensi kedua, dimensi ketiga, atau Earth 1, Earth 2, istilahnya bumi 1, bumi 2, bumi 3 ya kan, kita nggak tahu kan, kita ada teorinya tuh ya kan, bumi 1, bumi 2, bumi 3, kita nggak tahu. Tapi saat gue lagi bingung konfus gitu lah, gue bingung ini apa sih, di mana sih, apa gitu. Nggak lama tadi gue ngeliat tuh kayak makhluk lah, gue nggak berani nyebut itu manusia ya. Ya karena kalau gue sih nggak tahu, feeling gue bukan manusia sih, gitu loh. Makhluk lah, makhluk tuh banyak. Nah, cuma jenis kelamin gue tahu, ya kalau jenis kelaminnya wanita, nih pria, ya itu banyak gitu loh, banyak. Nah, itu makhluk itu banyak. Ya Bisa nggak hantu nggak ya, batak nggak ya? Enggak, cuma waktu itu gue gini sih. Pokoknya makhluk kan ya. Iya, gue nyebut makhluk, bahasa simpel gue makhluk, karena waktu itu gue sempet pas ngeliat mereka itu banyak banget gitu, kok ini apa ini? Ini makhluk apaan ya? Gitu, gue sempet gitu. Gue perhatiin, yang cewek tuh cakep-cakep, yang cowok ganteng-ganteng sih gitu ya, poin ya keren semua lah, itu lah keren semua lah. Cuman kok ada sesuatu yang di gue tuh kayaknya, entah kenapa feeling gue mengatakan ini bukan manusia, lu pada bukan manusia, gue nggak tahu lo apa, lu pada bukan manusia ya. Kalau soal ada yang bilang, sempat ada yang bilang itu malaikat, gue nggak tahu lah, orang gue belum pernah ngeliat malaikat kok ya kan, kayak gimana bentuknya gue nggak tahu kan baru katanya gitu. Nah ya pun ada ya biarin aja kan, gue belum pernah lihat kan gitu. Nah gue nyebutnya bahasa sederhana tuh makhluk lah gitu. Makhluk tuh banyak banget makhluknya ya kan, banyak lah pokoknya dengan Nanyain gue nggak? Nggak tahu juga. Kan gue jauh itu kayak gitu, kayak gitu. Itu kan kayak ada jarak, kita kayak ada jarak. Kan? Dan gue kan di situ juga nggak langsung gue samperin, gue juga nggak tahu mereka siapa, apa maunya, maksudnya apa, dari dimensi mana, planet mana asalnya, gue nggak tahu. Ya. Kayak cuman udahlah, mereka di sana, gue di sini kan. Ya gue nggak tahu kenapa kayak gue stuck di situ gitu. Mereka di sana, gue di sini. Nah nggak lama itu gue lagi bingung dan lagi bertanya-tanya, ini makhluk apa, lu siapa pada? Lu ini bukan makhluk bumi, lu yang pasti lu bukan manusia, bukan makhluk bumi. Gue nggak tahu nih lu makhluk jenis apa nih lo pada. Lagi, misalnya gue lagi berpikir gitu lah ya. Ada satu nih nyamperin gue juga kaget ya, nyamperin gue, ya. Ya gede gitu ya, ketawa kan kayak, makanya gue nyebutnya makhluk, karena kalaupun dibilang seperti manusia, iya, tapi juga bukan manusia, karena agak lebih gede, lebih ini lah. Terus mukanya, wajah itu apa ya dibilang? Bukan bersinar, bukan bercahaya sih ya. Bahasa sederhananya mungkin bercahaya, tapi kalau gue bilang bukan bercahaya, bukan terang ya. Ya terang gitu, kayak shine, kayak terang, ya gitu deh pokoknya. Kayak pendar gitulah. Tapi makanya gue nggak tahu. Ya mungkin kalau bahasa simpelnya orang bilang tuh bercahaya atau bersinar, tapi kalau menurut gue saat pengalaman gue ya gue tahu. dia kayak kinclong. Kayak kinclong, kayak glowing lah, apalah gitu lah pokoknya istilahnya lah. Gue nggak tahu lah, nggak paham istilah itu. Kayak begitu. Nah di situ makanya gue tahu, lu bukan manusia udah. Bener dugaan gue, lu bukan manusia lu. Atau lu nggak tahu lu siapa gitu, lu apaan, jenis makhluk apa, dimensi apa. Nggak ngobrol banyak sih beliau, gue nyebutnya beliau ya, karena kan gue nggak kenal ini apaan, gue nyebutnya beliau aja. Ini beliau ini cuma begini, waktu datang nyamperin gue, senyum juga enggak, ya pun nggak datar, ekspresi datar lah gitu, datar aja. Aman. Dia cuma, dia kocaknya beliau ngomong gini lagi emang, kayak kesana tuh kayak yang punya tempat kayaknya. Ya udah kamu di sini, sekarang kamu di sini aja, itu semua kumpulan kamu. Nah itu gue masih ingat kata-katanya, itu kumpulan kamu sama mereka ngumpul. Waktu itu gue gini sempet yang ada di pikiran gue, lu siapa, sotoy banget gue suruh ngumpulin, lu siapa nyuruh gue gitu. Waktu itu gue masing-masing gitulah, karena emang gue nggak tahu itu apa gimana, kan gue nggak tahu kan, jadi masih, lu siapa gitu, ngapain ngomong kayak gitu.
gue liatin kan jika Pak kalau dilihatin tuh aneh, kayak mukanya tuh kayak antara ada dan tidak ada, gimana sih, nggak ini banget lah. Nah ngomong lagi tuh kedua kali beliau tuh, ya udah pokoknya kamu di sini, itu kumpulan kamu ngumpul dengan mereka, itu saudara-saudara kamu, kumpulan kamu. Nah ada kata-kata yang gue harus bawain yang kocak nih dari beliau nih, ada yang kocak, kamu nggak usah balik lagi ke dunia kamu. Nah ini kocak nih kata-katanya, soto ini emang nih makhluk. Kamu gak usah balik lagi ke dunia kamu yang penuh dosa, penuh kejahatan, penuh kegelapan, ya kan? Nah saat ngomong gitu gue sempet gini, lah lu siapa? Buset deh, misalnya lu dunia gue bisa lebih berani bilang penuh kejahatan, penuh dosa, penuh kegelapan tuh maksudnya apa gitu? Kan gue juga bingung, ya kan? Lu siapa gitu? Makanya waktu dia ngomong gitu gue, Siapa kamu? iya, lu siapa sih ngomong kayak gitu kan gitu kan? Ah iya, sotoy banget sih gitu. Waktu itu gue belum jawab tuh, masih internet, karena kan gue masih bingung, sebetulnya gue masih bingung gue dengan suasana ini apa sih, di mana, apa, siapa, ini siapa, di mana, ngapain di sini kan gitu, masih campur aduk lah. Makanya pas dia ngomong gitu gue just sedih. Nah terus dia ngomong lagi nih, ya itu, jadi kalau gue bilang itu kayak nge-prospek sih, kayak misalnya kayak lo apa ya, kayak lo nawarin, ya kayak nge-prospek sih untuk, Oh, dia negosiasi tempat kali ya? bukan negosiasi sih, kayak lo kayak di prospek Kayak di testing, bukan juga, training. bukan jadi kayak, ya maaf ya nih, kayak kalau lu tadi sensornya sih nggak apa-apa disensor, salah asuransi kalau nawarin, Oh, penawaran. kayak wah udah ayo pak, ayo Marketingnya tante, kayak orang marketing dah, kayak gitu deh, Ya. kayak wah kayak nawarin kayak misalnya, Marketing tempat, kayak udah kamu di saya gini, kafling lu di sini. iya kayak intinya dia cuma ngomong kayak maksudnya lu di sini, udah lu ngapain balik. Nah dengan ini tadi ngomong kayak jargonnya dia tuh, bahwasanya tagline-nya dia adalah dunia lu penuh dosa, penuh kejahatan, penuh kegelapan, lu di sini aja. Lah kan kocak gitu, maksud gue ini siapa sih, kan kayak kocak lah gitu loh, maksud gue lu siapa, kenal juga enggak kan gitu. Dan dia ngomong itu 3 kali, kata-kata yang dunia kamu penuh dengan dosa, penuh kejahatan, penuh kegelapan tuh 3 kali. Pertama dia ngomong itu, gue ngomong lagi dia kayak gitu. Cuman memang omongan kedua gue nyari pengerti. Setelah gue liat suasananya, gue liat tempatnya keren juga ini dimensi. Maksud gue liat kumpulannya kayaknya muka-mukanya terteduh, kayak orang-orang bahagia gitu masih. Wah, iya enak banget di sini ya. Sini aja udah. Emang gue kedistrak, jujur ya, gue kedistrak dengan apa yang gue punya di dunia lah. Jadi nggak kepikiran tuh hal kayak gitu. Wah iya, enak juga gue tuh kayak ke bawah suasana. Udah lah, untungnya saat detik dimana gue mau ngomong, yaudah, iya, saya terima nikahnya ya, sorry, saya terima akad, saya terima nih tawarannya, Kayak bidadari. ya saya terima nih. Detik dimana gue mau ngomong kayak gitu, muka anak gue muncul, kayak proyektor, sekilas nggak lama, muka anak gue muncul, si Enfield mukanya muncul, nah pas muka anak gue, iya kakak Enfield, gue bilang kakak Enfield deh. Wah itu wah iya. Nah akhirnya gue ngomong tuh yang tadi gue diem aja, dia apa dia misalnya ngebacot lah, gue yang diem aja karena gue bingung kan, gue nggak tahu gimana. Gue ngomong sih tuh, gue berani ngomong akhirnya, gue bilang gini, bang deh makasih, saya balik aja sana ke dunia saya, gue bilang gitu. Gue ngapain kamu balik? Nah itu ketiga kalinya kata itu diulang, dunia kamu penuh dosa, penuh kejahatan, penuh kegelapan, bla bla bla. Oh itulah ketiga kata itu selalu diulang. Nah gue kan sempat kesel ya, mas gue kesel, ya elah, lu siapa sih gitu, lu sotoy banget tentang dunia gue. Makanya gue bilang, enggak, saya balik aja, nggak, saya masih ada tanggung jawab, saya masih punya anak, gue bilang, saya masih punya anak, saya masih kecil, lu masih SD, saya balik. Nah untungnya beliau ini nggak maksa, untungnya sih berarti. Oh ya udah kalau kamu balik. Nah cuma ada kocak kata-katanya nih, ini kocak, gue sempet, ya kalau ingat sekarang sih gue ketawa, saat itu gue terjadi sih gue nggak ketawa, bengong gitu, bingung. Ya udah, selesai kamu kesini lagi, udah itu kamu, itu kumpulan kamu di sana dengan mereka, udah gitu doang kata-katanya, itu kamu di sana dengan mereka. Nah waktu itu gue sih pas dia ngomong gitu sih, gue sih nggak, gue acuin, maksud gue bodo amat lah, kan gue nggak tahu lu siapa nih apa, ya kan, masa iya mau ketemu lagi kan, belum tentu ketemu lagi. Waktu itu gue mikir, oh iya makasih, gue cuma bilang gitu, oh iya makasih atas tawaran, gue bilang gitu ya udah saya pamit, saya kesana, udah untungnya beliau nggak maksa, udah salaman, tak gue balik badan nih, balik badan. Gue jam berapa langkah, pas gue nengok ke belakang itu udah nggak ada, sialan tuh, nggak ada itu, kok kosong, nggak lama cahaya pendar, detik dimana itu pendar, gue ada di lorong,
Nah itu kocak maksudnya kocak enggak lorongnya tuh kayak ya pokoknya gini istilahnya kalau bahasa gue tuh kayak lorong lah gue ngerti itu apa labirin itu apa ya pokoknya nggak tahu lah gue pokoknya yang gue tahu saat gue di situ sendirian nah itu gue sempet takut memang ada saya ketakutan terbesar gue saat itu di situ karena saat lo ada tempat tadi rame dengan tahu-tahu lo cep lo sendirian begitu lo nggak gitu lo lihat lah kok gue sekarang di sini nah, itu kan lo mikir masih bisa mikir lah kok kan yang tadi kemana di mana aku sekarang gue di pas gue gini lah ya, apa sih labirin lorong apa gue atau apa serah deh orang nyebutnya apa gue nggak tahu lah itu apa karena gue juga yakin itu nggak tahu itu antah berantah ya tempatnya panjang sih emang panjang gelap ya nggak gelap banget sih agak ada cahaya ya kayak malam tapi ya agak gelap lah nggak gelap banget gue liatin gue diem dulu gue pikir di mana gue ya itu gue takut emang takut gue sempat keder itu gue keder down itu wah gue down asik mental gue down wah semua down gue ambruk itu gue ambiar kalau kata orang ambiar itu semua wah ini di mana apa ya kok tadi gue di sini sekarang di sini apa lagi gue sendiri aja nah tapi waktu itu gue gini sih gue sempat gue ngomong dengan diri gue sendiri udah taruh dicerna dulu saya udah nggak usah takut nggak usah panik lihat dulu ini apa sih udah nggak apa-apa nggak usah panik jadi gue tuh kayak yang ingin ke diriku sendiri gitu ya kan nggak ada yang tahu aja ngobrol jadi gue ngobrol sama diriku sendiri aja buat nguatin udah nggak usah panik nggak usah takut ya tenang di ini dulu amati bisa observasi dulu ini apa ya gue amati itu oh iya gini lah kira-kira nih nggak gede banget juga nggak kecil banget ya pas lah kita lorong kayak lorong kayak di depan ada titik cahaya emang gue titik cahaya gue ngeliat ke belakang pas gue ngeliat ke belakang ya kan gue belakang tuh makin panjang makin gelap kayak labirin sih kalau gue bilang kayak labirin sono cahaya nah terus gue kan diam tuh gue mikir yang ya karena di situ kita masih bisa mikir ya masih bisa berpikir jadi ke depan nggak jadi gini karena tadi gue kan belum tahu nih gue masih stuck gue lihat sana gue lihat sini observasi dulu sekitar nah waktu itu jadi gue gini nggak tahu terlintas gue gini yang pernah gue baca pernah gue dengar atau pernah gue lihat di film tentang near death experience lah ya kalau ada situasi di mana lu kayak gitu lu jangan pernah ke tempat yang gelap tapi cari yang ada titik terangnya itu yang gue pakai teori itu yang gue pakai di situ saat itu ya di dimensi itulah sih suasana gelap udah titik itulah banget tuh gue lari set nggak nyampe itu gue kok nggak nyampe gue sempet capek ini telat gue kan jalan cepat semangat lagi lari nggak nyampe kayak sih deket tapi ternyata nggak deket kan kok nggak nyampe gue mikir gitu nah ada titik mungkin karena gue lelah karena nggak nyampe gue kesel asli gue kesel dan gue sempat marah gue sama Tuhan ya jujur ya maaf nih Tuhan ya waktu itu gue sempat marah jadi gue ada situasi momen dimana gue sempat kesel sama Tuhan gue bilang gini ke beliau gini aja kalau mau cabut aja nyawa gue nggak apa-apa gue bilang jangan kayak gini jangan dimainin gini saya capek gue capek nih gini saya capek lelah ya udah nggak apa-apa kalau cabut aja sih gue bilang it's okay lah toh nyawa gue milik punyaan lo misalnya ngapain juga lo main-mainin gue kayak pion dengan cabut cuma itu kan nah balik nih sebetulnya ternyata setelah kesini gue flashback tanpa gue sadar itu gue sebetulnya ngasih proposal yang waktu awal gue di genteng terjadi lagi di situ ngediling gue kan ngedil waktu gue udah cabut aja nggak apa-apa ya saya nggak masalah dicabut tapi tolong nah itu ada kata-kata lagi tapi tolong anak saya masih kecil tolong dirawat dijaga gue bilang udah itu aja sih permintaan saya nggak neko-neko nggak macem-macem tolong dijaga dirawat dah udah saya ambil aja nyawa saya nggak apa-apa lah so, oke saya capek diginiin gue waktu itu gue ngomong gitu nah detik dimana gue lagi kesel dan habis gue bilang yaudah saya cabut aja ada wajah anak gue lagi si Enfield muncul lagi sekilasan lagi sama seperti yang di dimensi sebelumnya tadi wah semangat gue langsung
Nggak tahu kenapa detik itu gue langsung mikir gini, wah tuh kode. Yang gue pikir ya, wah tuh kode, berarti gue harus maju. Udah gue banget lagi. Gue sempet sih ambil lari tuh, ambil lari tuh gue, wah makasih ya, makasih, gue sempet gitu. Wah makasih, gue bilang, wah dikasih kode, makasih, gue bilang. Wah, lama, tapi emang maksudnya nggak sebentar kan, masih agak lama, cuman udah semangat lah gue, jadi udah, wah udah seneng lah. Udah ketemu jauh Ya, pasti. begitu udah gue rasa kayak deket itu, kan dia agak tinggi lah gitu. Tuh gue loncat, gue tepak tuh titik saya, tak pendar, ya itu di rumah sakit gue. Sebetulnya sebelum di rumah sakit ada sih dimensi lain gue terapi, yang itu gue nggak cerita deh. Jadi saya gue potongnya langsung, jadi habis dari yang lorong, yang bagian part ini, stage 3-nya gue nggak cerita, itu gue pribadi aja. Jadi, nah rumah sakit deh setelah itu rumah sakit gue, wah, nah begitu gue sadar itu kayak masih nanar yang masih ini kan, wah sempat dipikirin, wah akhirnya gue balik lagi ke bumi, gue sempet gitu, wah gue balik lagi ke bumi, wah makasih gue gitu sempet. Nah suara yang pertama gue dengar tuh bunyi tit. Nah, terus kan gue sempet, kan tadi gue belum sadar penuh ya, agak loh kok nggak bisa, nggak tahu tangan gue tuh diikat di ranjang rumah sakit tuh, tangan kanan kiri gue diikat, kaki kanan kiri gue tuh diikat, ini selang, kan sini gue bolong, selang, di sini kayak ada alat kan, gue sempet nengok gitu, waduh bener susah payah gue, apaan sih, kan lalu gue pernah sembuh kan dia gue, kenapa gue, buset, nah alat lah, wah ternyata gue di ruang isolasi tuh, satu kamar sendirian doang, ya paling. Nah itu gue baru tahu itu ruang isolasi karena tadi high care unit itu namanya. ya mungkin ya lah gue nggak tahu, gue nggak tahu istilahnya lah, yang gue tahu isolasi karena memang gue sendiri kan berarti di isolasi loh kan gitu. Udah sadar penuh, gue cari, itu sempat kepikiran kejadian, tadi gue di sini sekarang di sini gue bilang, loncatnya keren juga sih, sempat gue mikir loncatnya keren juga di sini sekarang di sini, gue latih, udah mulai sadar penuh gue latih. Oke, dah aman, walaupun juga belum aman banget kan gitu kan, atau feeling gue emang belum aman banget gue, ini kayaknya gue suatu waktu ketemu lagi sama beliau, sempet gue feeling itu nih ketemu lagi sama beliau nih, gue untuk saat itu udahlah, gue udah lega kan, nah, walaupun diikat dengan wah selang di mulut gue selangnya kan, di sini gue selang, nah perawat masuk, cuma kan tadi gue ngomong tuh mau nanya, tapi kan nggak bisa, susah, begitu ada selang di sini gue, ini kan kecet gue ngomong, ya itu kalau nggak salah airnya gue nggak serem sih, nggak seru juga, kocak sih kalau gue bilang, kalau buat gue tuh pengalaman lucu sih, kalau setelah kesini gue pikir lucu lah itu, maksud gue ya Ada yang maksudnya yang masuk ke selang itu kan gue nggak bisa bayangin kalau itu terjadi sama gue kayak apa itu. Ya lucu juga sih lo kayak selang di sini kan kayak gimana sih? Ada pompa. Kayak cyborg. Nah kalau gue kayak cyborg. Alat bantu pernapasan pes. Ya kayak cyborg lah anggap kita ya kan. Istilah akhirnya apa yang gue tonton, pernah gue tonton, gue ngalamin kan gitu. Kan keren juga sih cyborg kan, lo dengan selang, kan keren juga asli. Terus lagi main film. ya terus buat YouTube. Pak perawat masuk tuh, pas perawat masuk gue sempet, maksud gue emang gue maksudnya buat narik perhatian dia, ibu perawat tadi lah, gue gini, gitu, untungnya tanggap sih, cerdas tuh perawat, di Fatmawati tuh, cerdas perawat, nah mas mau apa, mau ngomong, nulis, nah gue sempet kan tangan gue gini, karena ini kan gue gini, mau ada yang mau disampaikan, ya dikasih lah gue kertas dulu, ya gue tulis tuh, tolong lepas selang apa, pokoknya di mulut saya mau ngomong, saya mau bicara, lagi ini gue selangnya gede kayak nggak enak banget gitu, nggak nyaman gitu, nggak comfort lah, kan nggak boleh, maksudnya apa, kan nggak boleh dilepas, ya kan waktu itu gue nggak tahu, maksud gue mau ngomong, itu kan gue nggak bisa ngomong, susah mau ngomong, susah nggak, maksudnya gue bisa ngomong kan itu apa begala, bete banget kan, tolong dilepas, saya mau ngomong, saya mau ngobrol, dibaca emang, wah nggak bisa mas, harus izin dokter dulu, bla bla bla, gitu, wah gue langsung lemes tuh, aduh, izin dulu lagi mas gue, kenapa sih lu nggak lepas saya sih, nggak usah izin lepas saya dulu, gue mau ngomong sebentar, ntar kan pasang lagi, gue tinggal masukin, buka mulut gue, masukin lagi, maksud gue gitu loh, gue mau ngomong dulu, ya, maksud gue mau nanya ini,
hari apa, jam berapa, karena kan nggak ada jam berapa, kan gue nggak tahu itu hari apa, jam berapa, kak. Kalau di siang malam kan nggak ada jendela atau apa, kan ruangan gitu doang, jendelanya ada di belakang gue. Nah posisi ranjang gue ada ke sana, pintu jendela sih di situ ada tapi kecil kan. Ya kalau yang pernah ada di ruang apa tadi, ruang isolasi High care Fatmawati, unit. ya pokoknya high care itu apa isolasi Fatmawati, tau lah tuh ruangan ini kan. Makanya kalau gue bilang sih, ini sorry ini di luar ini ya, pendapat gue pribadi sebetulnya ruangan kayak gitu nggak bagus buat mental pasien nggak operasi, bikin ngedrop. Iya, buat istilahnya lo buat fight, lo buat hidup tuh malah ngedrop kan, lo bisa terus sendirian di situ ya nggak. Iya kalau lo pingsan atau lo blackout, istilahnya lo pengaruh obat dan lo tidur lah ya. Ya kalau pas lo bius itu atau apa lo istilahnya lo sadar kan tetap lo sendirian, aduh. Kalau ini dulu nggak ada selang, lah ada selang kan malas banget ya. Udah ada selang nggak bisa gerak, ini diikat set deh, lu sendirian di situ. Drop mental lo, gua awal juga, wah, elah ini ngapain sih pakai kayak gini juga, aduh, ini apaan sih ngapain kayak gini, maksud gua bikin drop sih sebetulnya itu, bikin drop sih. Makanya itu sebenarnya ya pendapat gua sih, nggak tahu kalau pendapat medis atau para dokter ya, maafin dokter ya, gua nggak tahu lah. Kalau gua pribadi sebagai pasien, Padahal ini ruang untuk gizi makanan telang. kan ada infus, bahkan ada infus, ya gua atau itu apalah, ya kan, infus ada mah. Orang makanan Enggak, maksud gue ruangannya pun dia, ya maksud gue ruangan itu, ruangan dengan sendiri lu nggak ada apa, itu bikin lu drop, gitu, secara mental lu ngejatuhin. Makanya kalau misalnya masuk situ terus meninggal ya gue sih nggak heran, karena gue ngalamin sih, maksud gue kayak gini lah. Pokoknya abis gue itu nulis, ya kan, cabut di bang izin dokter, gue tanya nih hari apa, ini hari berapa, di bang hari kedua setelah operasi, itu gue kata hari kedua setelah operasi, hari kedua malam hari kedua. Oh iya.